Bertemu kembali dengan channel Kompetensi Hidup yang selalu dan masih saja akan mendengar pawadaran dari ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Priyadi. Selamat malam, Pak Priyadi. Selamat malam. Jadi boleh saya sedikit meringkas, mungkin nanti bisa ditambahkan, bahwa kemarin apa yang disampaikan pada podcast sebelum ini adalah tentang diciptakannya manusia dan tentang penciptaan makhluk yang bernama manusia dan perannya di muka bumi. Kemudian juga tentang ilmu yang hubungan manusia yang di muka bumi ini dengan leluhurnya adalah dikatakan dengan ilmu, lewat dimensi ilmu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang adanya sainnya, dikatakan oleh Hippocrates, dan Pak Pri setuju atau juga malah melengkapinya lagi dengan hal yang disampaikan oleh Hippocrates, yaitu bahwa ada dua hal di muka bumi ini, adalah sains dan opini. Ini sudah banyak kita bahas. Pak Priyadi, ini ada komentar dari Nina Sabta 396. Beliau menyampaikan seperti ini: saya sebagai pemirsa channel Kompetensi Hidup ingin menanyakan, seperti yang dibicarakan oleh Bapak Priyadi, kalau tubuh itu makanannya adalah segala apa yang kita makan, kalau roh itu makanannya apa, dan mohon penjelasannya. Itu memang kemarin juga sudah disampaikan, mungkin ini kita tangkap bahwa beliau ini ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang makanan. Oh ya, oke. Selamat malam. Ya. Bagi yang menanggapi atau yang bertanya dalam episode yang kemarin, yang pertama, untuk lebih jelasnya saya akan kupas sedikit demi sedikit lah, supaya mungkin bisa lebih paham dan lebih terbuka pikiran kita ya, untuk mengenali hidup ini dan yang menghidupi kita. Ya, kalau kita ingin mengenali antara hidup dan yang menghidupi, berarti di situ kalimatnya antara Tuhan dengan hamba. Iya. Iya kan? Nah, kalau di sini yang dikatakan sains ini kenyataan. Ya. Opini ini kan pendapat. Pendapat. Ya. Nah, dikatakan apakah Tuhan itu untuk menciptakan semesta alam ini tidak menggunakan sains? Ya, tentu. Nah, contohnya ibarat kata manusia menciptakan pasti menggunakan sains. Ya. Apakah manusia menciptakan sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia lain ini menggunakan opini? Oh iya. Kan gitu. Tidak mungkin. Ya, sama seperti kita menjawab apa makanan Ya. ruh dan apa makanan ruh. Ya. Gitu kan. Jadi keterhubungannya itu pada dimensi ilmu. Tidak mungkin keterhubungan itu ada dimensi opini ya. Nah, Ya. maka itu setiap manusia diwajibkan, bukan saya yang mewajibkan, ibaratnya dari Tuhan diwajibkan untuk mengetahui siapa dia lewat ilmu pengetahuan. Ya. Bukan lewat pendapat ataupun opini yang mungkin sekarang ini banyak orang yang mengatakan, oh opini ini yang paling benar, Ya. pendapat ini yang paling benar. Ya. Nah, suatu pendapat kalau belum dibuktikan berarti kan masih opini. Ya. Ataupun janji, dari janji itu belum pernah ada yang sampai di dalam janji itu, ataupun yang mendapati janji itu akan sampai kepada mereka saat ini belum bisa mengetahui. Nah, itu masih opini nggak? Ya. Ya, opini juga. Ya opini. Makanya
sebuah sains itu tidak bisa diopinikan. Jadi ini memang terpisah betul ya. Ibaratnya bagaikan nyata dan tidak nyata. Iya, iya. Nah, bagaimana kita mau memahami si yang tidak nyata ini bisa memahami yang nyata, dan yang nyata ini bisa memahami yang tidak nyata. Nah, disinilah hubungan antara tan kena kino yang apa. Ya, ya di sini itulah sign dari Tuhan untuk supaya mengetahui apa makanan tubuh dan apa makanan roh. Iya, iya, iya. Antara yang tan kena kino yang apa dan kena kino yang apa. Iya, iya. Nah, itu kan jadi sign juga. Itu kan kalimat sign. Iya, iya. Bukan sebagainya kalimat tan kena kino yang apa. Lah tan kena ini kan ada. Kino yang apa ini? Nah, di sinilah. Makanya kino yang apa ini dikatakan pengetahuan yang belum diketahui oleh kebanyakan manusia. Iya. Apakah ini dinamakan goib? Nah, karena belum ditemukan, karena belum sampai gitu. Tidak, beda lagi. Berarti orang yang bisa menyampaikan tan kena kino yang apa ini ibaratnya sudah mengalami suatu apa ya namanya, ilustrasi alam kebatinan yang merujuk dirinya kepada suatu kenyataan, nggak kira-kira membawa, ya orang Jawa mengatakan cengkir kencengin pikir ono ing alam kang gawe rubido iki mau ono ing alam kudo. Alam kudu ya. Nah, kalau di dimensi ditanyakan makanan roh, nanti kita masuknya kepada suatu ilmu yang mungkin orang awam ya mengatakan aneh lah. Ya itu. Ataupun belum bisa apa namanya memahami sampai kedalaman itu. Karena yang ibarat kata yang bisa memahami mungkin ya itu tadi, cengkir itu tadi, kencengin pikir orang kejadian-kejadian sebelum dia ada di kehidupan sekarang kan. Nah, sebelum ada kehidupan sekarang, kan kemarin ada kehidupan. Iya. Kita mati, apakah sebelum kita ada ini ya belum ada kehidupan? Nah, berarti kita mau menuju ketiadaan ini membutuhkan apa? Pengetahuan. Nah, demikian mungkin penjelasan agak rumit, tapi sebetulnya tidak rumit. Karena sebelum ada kita sudah ada leluhur kita, ataupun orang-orang tua pendahulu kita. Iya kan? Iya. Bahkan dikatakan yang terdahulu ini mana? Apa makanan roh? Ya, pengetahuan-pengetahuan yang telah diperankan oleh leluhur kita sebelum kita ada, hingga pada titiknya diperankan oleh manusia yang namanya Adam. Kan seperti itu. Jadi Adam sendiri punya leluhur juga ya? Nah, ya ini tadi satu konsep yang titik nol. Iya. Belum terjadinya makhluk ciptaan yang namanya manusia. Titik bagaimana Tuhan menciptakan semesta alam. Nah, ini dikatakan konsepnya keno, tan keno, atau kan yang bisa menunjukkan Iya. sesuatu yang ditinggalkan ini tadi oleh Adam sebelum diciptakan Adam. Nah, dikatakan tan keno kino yang apa itu kalimat pengetahuan, bukan kalimat apa ya? Ujung ya. Itu bukan ujung dan akhir, bukan. Iya. Makanya kita telusur dari kalimat-kalimat tan keno kino yang apa? Iya, iya. Sesuatu yang sudah ditinggalkan tapi dapat diketahuinya. Jadi ini berarti ilustrasi yang bisa mengingatkan diri kita dari mana diri kita. Iya, iya. Itu. Nah, inilah dikatakan makanan roh. Berarti kita mengetahui sejarah diri kita, Iya. sejarah hidup kita. Dari siapa? Ya dari adanya segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, mungkin mewakili dari ibu ini yang bertanya tadi, koneksi seperti apa sih? Apakah kemudian kalau seperti Pak Pri menyampaikan pada episode sebelumnya bahwa
keterhubungan dengan leluhur ini kan sudah ditemukan dan dijalankan oleh Pak Priyadi. Tapi untuk orang-orang awam atau yang Ya mungkin kalau Mina ini, pertanyaannya seperti keterhubungannya ruh ini tadi, sejarah keberadaan, mungkinlah yang ngalir di dalam diri kita, iya, iya, ya darah, yang atau darah, yang mengadakan diri kita, iya, ya, dari leluhur ini tadi. Berarti kita mengenal diri itu berpotensial untuk mengenal ketuhanan. oh iya, ya. Jadi jalan menemukan ilmu keterhubungan ini dibangun atas pengenalan terhadap diri kita sendiri ya. Karena begini, sepanjang saya kencengin pikirku ono ing uripku dhewe, Ya, itu memberi pengingat pada diri saya kapan saya hidup dan di mana saya hidup semenjak hidup ini ada. Kan ibarat kata roh itu sendiri yang hidup. iya, iya, Pengetahuan tentang makanan roh inilah yang dikatakan mungkinlah kehidupan roh ini sendiri. ya. Nah, ini kehidupan orang lain atau kehidupan roh? Kehidupan roh. Nah, berarti pada saat kita terlepas dari tubuh, kita membawa apa harusnya? Pengetahuan dari roh. Cengkering pikir orang yang pengeling-eling orang yang kahuripane sing wis tahu ataupun yang sudah dijalankannya. Kalau melihat penjelasan Pak Pri ini berarti roh itu sifatnya individu ya, tidak seperti manusia bisa Ya. berkelompok gitu ya. Itu kan kita bertanggung jawab terhadap Tuhan kita. Ya, Pada saat kita melepaskan dari tubuh ini tadi, kamu tahu nggak kemana kamu jalannya ini tadi masuk ke dalam surga ini? Tahu nggak kan seperti itu? ya, Itu tidak bisa sekonyong-konyong. ya. Ini harus kita ketahui sejak dari kita hidup. Prinsip sains untuk itu ibaratnya menemukan surga ini harus ada sainsnya juga. Itulah ilmuwan. Cengkir kecengin pikir orang yang kauripan kang dilalekne ditinggal ke. Ya, Nah di situ mungkin tidak semua orang bisa mengalami kejadian itu, tapi ya pastilah ada gitu. ya. Dan itu yang menjadi rujukan apabila kita ingin menempuh jalan seperti yang Ya, dilakukan Pak Pri itu. memang ya bagaimana ya betapa sulitnya kita mau memahamkan atau menerangkan tentang ilmu kebatinan cengkiring ono yang urip kang wis ditinggalke marang nyawa iki mau. Ya, ya, Kalau bukan dirinya sendiri ataupun orang yang melaksanakan sendiri ini yang Iya. mengatakan. ya, tentu ya. Nah, Karena tadi sepanjang roh yang privasi sendiri tadi. sendiri privasi. Ini pun ibarat kata tidak bisa diberikan kepada orang yang mungkin apabila diberitahu mungkin akan berdusta di belakang. Diberitahu berdusta, lah dia tidak akan diterima dari apa yang diberikan. Ibaratnya kunci rahasia lah, Ya, gitu. Makanya masuk rumah pun harus punya kunci. ya, Ya begitu pula manusia mau masuk surga punya kunci enggak? Punya pengetahuan enggak untuk membuat kunci itu tadi? Nah, kan kunci itu yang memegang ya roh itu sendiri. ya, ya. Gitu. Nah, makanya pengetahuan tentang Tuhan yang lebih dekat daripada urat nadi ini tidak terkontaminasi oleh ini tadi apa namanya opini. Ya, Berarti kepastian dong. Berarti kerohanian, ya, ilmu perjalanan ruh atau keabadian kekudusan Allah ataupun ini kekudusan Tuhan ini tadi. Nanti katanya di mana kekudusan Tuhan? Di dalam ilmu pengetahuan. Kan kena kinoyong apa ini? Orang wong iso ngerti apa kan dilakokne karo wong iki mau kan ngono. ya, ya. Ya, lah inilah kekudusan. Dalam mungkin dalam golongan orang Kristen mungkin dikatakan lah kekudusan Allah atau apa ya terserah tidak apa-apa. Itu kan suatu pencarian. Ya dibolehkan loh kak. Setiap bangsa kita kan dibolehkan untuk mencari seperti itu kan dibolehkan. Seperti Islam ya dibolehkan. Tapi kalau saya kan tidak menyalahkan di antara keduanya. Ya,
dalam pencarian tuh siapapun dibolehkan menggunakan kendaraan kelompok-kelompok itu sendiri untuk menemukan. Kalau kita menyalahkan mereka, ya saya yang salah karena saya sebenarnya bagaimana ya? Tidak apa ya? Tidak mengharuskan untuk Tuhan memerintahkan kepada saya untuk memberitahukan kepada orang yang tidak mau mengerti, tidak mau malas tahu ini tadi. Nah, tidak ada kewajiban, lah. Ya. Karena privasi masing-masing. Kalau saya nyalahkan berarti saya sama saja nyalahkan Tuhan. Ya. Saya menuduh sama saja saya menuduh Tuhan. Jadi ini memang dimensi pencari begitu ya, dimensi orang yang memang betul-betul ingin tahu, dan kemudian berarti mengalirnya ilmu ini tadi tidak dihambat oleh suatu opini. Nah, tidak dihambat oleh perkataan yang dianggapnya paling benar. Oh iya. Opini yang paling benar. Iya, iya. Nah, kalau belum tahu kebenarannya, ya jangan beropini dong. Harus mengetahui sainnya dulu. Iya. Ya, setiap penciptaan Tuhan saja menciptakan dengan sain ilmu. Iya. Ya kan gitu. Iya, iya. Masa manusia mau mencapai tingkatan menggapai surganya tidak mempunyai ilmu sain? Iya. Nah, sain yang bagaimana? Ya ilmu dong. Seperti orang membuat pesawat, ya punya sain untuk membuat pesawat, menciptakan mesin-mesinnya kan, alat-alat teknologi elektronik yang ada di dalamnya kan seperti itu. Itu cara menggapai ibaratnya surga ya sama seperti itu. Jadi struktur konstruksi berpikirnya sama ya. Sama. Sains ini sebagai awal dari terwujudnya suatu kenyataan. Demikian juga apapun yang kemudian kita ingin mendapatkan kenyataan itu ya harus menempuh jalan sainsnya. Ya jelas. Kalau orang ibaratnya mengetahui sains masuk surga, ya dia tahu sains bagaimana masuk neraka. Iya, karena pencarian itu ada yang menggunakan opini lah. Nanti kita menggunakan logika opini ini sudah mencakup nggak ruang dan waktu yang mereka diberi kesempatan untuk hidup ini tadi. Dia sudah menemukan ilmu sains untuk menemukan untuk menciptakan pesawat lah, sudah belum gitu kata. Ibaratnya ingin masuk surga, sudah punya ilmu sains untuk masuk surga nggak kan gitu. Ini kan secara logika. Kalau mau debat ya silakan. Orang yang mau cari ilmu tidak akan mendebat, kan seperti itu, bertanya tapi kan tidak mendebat kan gitu. Dari struktur penemuan atau sains tadi, berarti ibarat orang mau bikin pesawat ya sampai jadi betul-betul pesawat ada di hadapannya dan bisa diterbangkan sebagaimana nama pesawat ini tadi. Bisa digunakan nanti bisa pada saat kesendirian itu tadi. Surga pun demikian. Ya surga pun sama. Pada saat kita sendirian pun bisa menggunakan pesawat itu, ya. Untuk menyeberangi sesuatu yang mungkin lah orang belum pernah merasakannya. Ibaratnya yang bisa melewati itu ya orang yang bisa sudah menciptakan sains itulah yang bisa melewati jembatan ihdinas siratal mustaqim. Makanya sesuatu itu sudah diserahkan kepada makhluknya oleh Tuhan, tergantung makhluknya bagaimana menemukannya, bukan paksaan. Nah, makanya orang mau selamat hidupnya tidak paksaan. Ya kalau tidak dipaksa berarti jangan menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan ataupun menuduh ataupun menghalangi orang lain untuk mengetahui. Bahkan kalau sampai menghalangi orang lain supaya tidak sampai ilmunya pun, itu akan menjadi dosa besar bagi orang yang menipu orang lain juga itu tadi, supaya tidak sampai kepada apa yang dia inginkan, keselamatan itu tadi. Itu kejadian itu banyak. Tapi kan kita juga tidak boleh menyalahkan dalam pencarian itu kan. Kita sudah diberi keleluasaan oleh negara ini untuk mencapai tingkatan kerohanian itu tadi. Ilmu kerohanian, silahkan gunakan ilmu kerohanian apa saja. Makanya agama itu adalah kendaraan kerohanian untuk menuju kepada sains. Kan begitu. Untuk menuju kepada ilmu. Bukan untuk bukan untuk membenarkan satu golongan ini yang paling benar, golongan ini salah. Kan tidak. Makanya orang yang sudah memiliki sains tersendiri, dia akan hidupnya kan
tidak khawatir dengan hidupnya, akan tenang. Karena mengetahui bagaimana nanti pada saat dia sendiri setelah lepas dari roh itu, lepas dari tubuh, tidak punya rasa ketakutan karena sudah mempunyai ilmu sains tersendiri untuk sampai di tempat tujuan yang dia tuju itu, kan seperti itu. Itulah ilmu Jawa mungkin lah. Ini jadi jelas begitu ya arah dari apa yang disampaikan Pak Pri, lebih jelas lagi dari arah yang kemarin sudah dimodalkan. Tetapi juga dalam pemikiran saya itu sulitnya mencari pemberi petunjuk yang membawa kita kepada dimensi sains ini. Ya, mungkin kalau menurut saya sulitnya itu ibarat kata mungkin pernah kamu lah katakan seperti apa sulitnya? Ya, sulit sekali karena perjalanan saya sendiri, saya setelah mendapatkan pewedaran yang secara intensif dari Pak Prihadi ini, perjalanan saya begitu panjang untuk mencari. Maka ketika kemudian sekarang seperti apa yang disampaikan Pak Prihadi itu, saya seperti terjawab bahwa logis sekali gitu loh. Logika ini sebetulnya menjadi dasar pijak perjalanan saya untuk menemukan pemberi petunjuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sendiri mungkin memang perjalanan saya sendiri itu mungkin lebih panjang daripada hidup ini. Artinya itu ada memori-memori tentang pencarian begitu ya. Ada. Ibarat kata mungkin seseorang yang terbuka pikirannya itu akan mencari sesulit apapun, dia akan mencarinya. Iya. Seperti ibarat kata mencari jarum di tengah lautan. Betapa sulitnya kita mencari ilmu sains yang dikatakan dalam alam kerohanian ini tadi. Iya, iya. Alam roh. Nah, itulah makanan roh. Iya. Berarti kan ilmu keselamatan yang dimiliki oleh roh ini tadi sangat sulit untuk diterangkan oleh orang yang beropini. Iya. Iya. Kerancuan dari sains itu sendiri tidak. Iya. Sedang mereka yang beropini belum menemukan sains, apa beropini? Nah, di situ saja. Makanya kalau saya sebenarnya tidak bisa menyalahkan siapa karena keselamatan roh itu tergantung dari masing-masing privasi dirinya sendiri, ya. Bukan orang lain. Orang lain seperti saya mungkin hanya memberitahukan bagaimana menuju kepada sains, menuju ke ilmu kerohanian. Ya harus yang orang yang mempunyai sains kerohanian itu yang menerangkan, kan seperti itu. Iya, tentu seperti itu ya, karena betul-betul itu wujud, ada wujudnya gitu. Mungkin saya juga ingin mewakili cerita yang saya kagumi tentang Dewa Ruci, sebuah pencarian dari Bima yang dari sulitnya dan mungkin dari guru yang dia percaya ini menyuruh apapun dia jalani, dan ujungnya adalah pertemuan dengan Dewa Ruci itu sendiri. Ini bagaimana mungkin ada implikasinya? Perintah untuk mengenali kegaiban itu dari banyak hal. Iya. Mungkin dari kelompok-kelompok golongan itu tadi sama. Itu mungkin dari kelompok-kelompok ini tidak ada kepuasan untuk menemukan sains itu tadi. Iya. Nah, mungkin keluarlah dia dari situ untuk menuju kepada kerohanian yang lebih mendetail atau kencengin pikir ana ing urip iki mau kencengin pikir ana ing wong kang wis lakon ana ing kahuripan iki mau kan mempunyai sains yang tersendiri. Iya. Iya. Dan kemudian terjawablah apa yang mungkin dicari oleh si Bima itu sendiri ya. Sudah jelas sebutannya. Begitu banyak, apalagi seiring dengan teknologi ini, opini itu begitu mudah dilontarkan oleh yang ingin beropini ya. Karena sekarang ini barat kata kita tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau kita mau beropini harus cari tahu kejelasannya, kenyataannya.
Jangan membenarkan opini yang dari dikatakan sudah dikatakan benar. Itu kan menghambat diri kita sendiri. Itu ibarat kata merusak perjalanan kita sendiri. Ya. Untuk mencapai ke tingkat sains yang ini, yang memiliki ilmu sains ini tidak bisa diubah oleh siapa-siapa. Karena nyatanya seperti itu. Ya. Karena itu sudah pasti memang ya. Nah, karena ilmu sains itu yang memiliki ya diri sendiri. Ya. Kunci rahasia itu yang memiliki ya diri sendiri. Maka bagi siapa yang mau mengetahui kunci rahasia itu ya, jadi katakanlah privasi untuk mencarinya. Menempuh jalan. Mungkin seperti hanya ini, seperti ini di konten-konten seperti ini hanya memberikan penalaran dan kesadaran untuk menggapai kerohanian yang lebih mencapai kepada titik di mana kita keluar dari roh itu tadi, keluar dari tubuh, Ya. dalam kesendirian. Nanti kita dalam keadaan apa? Kalau kita tidak mempunyai ilmu sains ini tadi, yang membawa ilmu sains kan roh. Iya, iya. Ya. Pengetahuan kita ini tadi lah, makanya kenapa bisa masuk kembali ke anak cucunya karena ilmu. Oh iya. Iya, iya. Lewat anak cucunya dia kembali. Karena dengan sains itu tadi dia mengetahui. Makanya katakan sains itu ilmu kunci rahasia. Gitu. Yang sang pelaku sendiri yang membawa kunci rahasia itu tadi. Jadi sains itu tadi memang membawa kepada suatu kompetensi atau kekuasaan diri untuk Kekuasaan diri. menempuh jalan yang dia inginkan. Makanya diberikan kepada siapa saja yang ibaratnya tunduk dan taat kepada bukan orang, kepada ilmu yang ingin digapainya. Ya. Bukan menghalangi loh, bukan malah mendebat loh. Makanya ilmu kerohanian yang mempunyai satu sains yang sangat rahasia ini tadi tidak bisa diberikan kepada siapa saja. Berarti kalau saya tangkap, saya hari ini tadi saya ada pemikiran seperti ini Pak. Kalau kita punya opini, ditahan dulu untuk mendapatkan sebuah kepastian. Ya seperti mungkin waktu kamu mencari kan banyak godaan dan rintangan untuk mencari opini dari orang lain kan banyak. Iya. Supaya kamu mungkin meyakini opini itu kamu benarkan. Nah, makanya saya juga tidak menyalahkan dirimu agar mengikuti saya atau mereka. Ya saya tidak bisa memaksa. Iya. Itu kan ilmu kesadaran. Iya. Gitu. Seperti yang kamu lakukan dan kamu lakukan sendiri. Iya. Ibarat kata rasakan sendiri di dalam pencarian gitu. Itu kan sebagai saksi, benar-benar saksi diri untuk menggapai dikatakan sains rahasia ini tadi. Iya. Tapi memang ketika kita ada di persimpangan itu juga ada semacam apa namanya kehendak atau bantuan dalam diri itu untuk teguh itu ya. Nah, ini bagaimana tuh? Ya karena ini tadi ilmu yang telah dia cari dahulu. Oh gitu. Masuk ke dalam diri, berarti siapa? Nah, yang ada di dalam diri itu tadi, di dalam tubuh itu tadi kan seperti itu. Kalau begitu dalam dimensi sains ini ada yang mencari atau yang bertanya dan ada yang menjawab kan begitu. Ya jelas. Kemudian ini kalau dikaitkan dengan yang kemarin Pak B sudah sampaikan juga. Jadi ada gayung bersambut di antara yang menginginkan atau ingin mengetahui sains itu atau ilmu dengan pemberinya gitu. Ya, ibarat kata begini, ibaratnya orang kesini membawa wadah yang kosong, tempat itu bisa saya isi. Oh, Kan seperti itu, menerima kan seperti itu. Nah kalau kesini ibaratnya wadah itu sudah penuh, nah saya mengisi bagaimana? Pasti penolakan yang diisi, yang dari saya sudah ditolak mentah-mentah kan begitu. tidak ada tempat lagi. Pasti tidak akan. Nah, ibaratnya kantong yang sudah penuh kok mau diisi lagi lah, mau diisi apa lagi kalau sudah penuh? Berarti dalam hal diri atau roh itu opini pun bisa memenuhi ya? Nah, Bisa membuat menolak nah begitu ya? itu karena penolakan ini berdasarkan atas opini. Iya ya. Gitu. Belum tentu kejelasan opini itu sudah diyakini gitu, Ya. dipercayai. Gitu. Ini kalimat ini saya tidak mengarah ke salah satu sosok tidak loh. Ini
kalimat umum, Ini kalimat umum dan ilmiah. ilmiah gitu. Baik, itu yang menjadi penjelas dari para penanya ini, terutama jawaban untuk komentator yang bertanya tentang ilmu, semoga bisa menjadi jelas. Kita masih akan terus mendalami dan bergabunglah bersama dimensi sains yang kita masih akan tetap mendengarkan pedaran dari Pak Priyadi untuk dengan memberi subscribe pada channel ini, sehingga ini akan tetap berlanjut dan akan menguatkan kompetensi diri kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas atau menjalankan peran sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu manusia. Mungkin sebelum kita tutup, Pak, ada hal yang mau disampaikan. Ya, pesan saya ya, kalau memang ingin mencari ilmu kerohanian, itu berdasarkan atas kesadaran bikin, Ya, bukan paksaan, bukan untuk mendebat, menyangkal. Tidak, karena ini ilmu, bukan ilmu seperti yang mungkin membawa hukum ya, untuk menyangkal gitu. Tidak, kan ilmu ruh itu adalah ilmu kepribadian, ilmu pribadi, ilmu privasi. ya, Kalau itu disangkal, ya tidak mungkin, dia tidak akan menggapai itu. ya, Ataupun mendebat, itu pun mereka tidak akan sampai kan. ya, Apalagi sudah menyangkakan bahwa itu tidaklah benar, nah ya tidak mungkin akan sampai kan, seperti itu. Seperti mungkin yang pernah mengalami kejadian seperti ya, tambahan sendiri, ya, gitu. Seperti saja pesan saya, makanya dalam memahami ilmu itu kita harus sadar dulu. Jadi ilmu itu untuk apa? ya, Nah, kita harus mengetahui perjalanan itu tadi. Makanya ilmu itu yang tahu hanya yang sudah menggapainya sendiri di dalam kebatinannya. Makanya dikatakan dikantongi orang melojol, digembol orang medosol. Nah, kalau tidak digali terus mau tahu dari mana? Terus disekat ataupun dihalang-halangi, ya tahu dari mana? Karena ini nggak bisa diterawang, nggak bisa dicuri oleh siapa yang membawa hidup soalnya. Nah, itu masalahnya. Karena yang membawa hanya sang hidup ini sendiri, privasi. ya, Tidak bisa ilmu tauhid ataupun ilmu rahasia ini akan bisa diambil oleh, dicuri oleh orang lain, nggak akan bisa. ya, 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 ya. Itu salah satu saya. Matur nuwun, Pak Priyadi. Demikian para penggemar dari channel Kompetensi Hidup. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang.